sezaman dengan Imam Ahmad dan dia gurunya Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad sendiri memuji dia. Qala Ahmad bin Hanbal, lazimna Affan isrin sinin. Aku duduk bersama Affan 20 tahun. Maka lihat Imam Ahmad bagaimana ilmunya, karena dia duduk dengan Affan, gurunya Al-Basri, As-Saffar 20 tahun. Maka di sini kita mengetahui bagaimana guru dengan murid perbedaan usia. Yang usianya tidak jauh. Seperti kita dengan antum. Berarti masih muda kita ya. Hanya berbeda 20 tahunan. Dan di sini Imam Ahmad berguru 20 tahun kepada As-Saffar yang sama-sama dari Basrah. Bahwa dia duduk bersama gurunya 20 tahun. Maka di sini selalu disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang ingin menjadi dirinya mutamakin di dalam ilm, terutama belajar talaki, bukan belajar seperti di jamiah ataupun dengan sistem yang bukan talaki, maka yang belajar di jamiah mengambil mungkin 5 tahun, setelah itu S1, kemudian 2 tahun S2, kemudian ditambah 3 tahun atau kurang atau lebih S3, setelah itu sudah selesai. Bahkan yang di Saudiyah tidak boleh tinggal di situ lagi. Visa kamu sudah selesai, tidak boleh tinggal, tetapi pergi dari Saudiyah. Itu yang ada, dan kenyataannya seperti itu. Maka para dakatir setelah selesai, kalau memang bukan ahli Saudiyah dan tidak mempunyai membeli visa dari orang tuanya atau yang lainnya, maka dia akan keluar dan harus keluar, tidak boleh tinggal lagi di sana. Namun di sini Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya tinggal bertahun-tahun dengan gurunya. Maka Imam Ahmad berkata, lazimna Affan isrin sinin, afwan asra sinin, 10 tahun. Dan Affan ini arfa minas siqah. Berqala Abu Hatim, siqatun mutqinun matin. Maka 3 laqab, siqatun mutqinun matin. Dia siqah dan mutqin dan matin. Matin maknanya sangat kuat. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Affan asbat min Abdurrahman ibni Mahdi. Bahkan Abdurrahman ibnu Mahdi, kata Yahya ibnu Ma'in, kalah. Affan lebih kuat hafalannya. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi imam pada zamannya di Tabaqah yang ke-9, lebih tua dari Affan itu sendiri. Kemudian meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah. Maka Imam Ahmad meriwayatkan dari 2 guru tadi, dari Affan As-Saffar, gurunya yang dia duduk 10 tahun dan dekat dengannya dari usia, dan juga meriwayatkan dari Al-Hasan ibnu Musa Al-Ashib. Kemudian keduanya meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah. Dan Hamad ibnu Salamah telah kita lewati, Abu Salamah, dan dia di atas derajat siqah, maka tidak usah diulang lagi. An Ali ibni Zaid. Dan ini pun penyakit dari sanad ini. Kenapa sanad ini kita sebutkan? Karena ingin kita gandengkan dengan riwayat dari Abi Musa yang lain. Maka Ali ibni Zaid huwa ibnu Jada'an, maka ma'ruf dengan ibnu Jada'an. Ali ibni Zaid ibni Jada'an Al-Basri, asalnya dari Hijaz. Wa huwa ma'ruf bi Ali ibni Zaid bin Jada'an, nusiba ila jiddihi ibnu Jada'an. Maka dia adalah rawi yang dhaif, dan dia hidup di Tabaqah yang ke-4. Maka Ali ibni Zaid bin Jada'an hidup di Tabaqah yang ke-4 dari Sigar at-Tabi'in, yang mana dia hidup di zaman Thabit al-Bunani, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab az-Zuhri,
dan Sulaiman ibnu Tarkhan, Abu Mu'tamir, dan hidup di zaman Umar ibn Abdul Aziz, Amirul Mukminin, dan hidup di zaman Qatadah. Adapun kedudukan dia dhaif seperti dinaskan oleh Imam Ahmad, Ali ibn Zaid ibn Jad'an laisa huwa bil qawi. Dan berkata Abu Hatim laisa bi qawi yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Maknanya dia tidak kuat. Ditulis hadisnya wala yuhtaju bihi, maknanya ditulis hadisnya jika datang dari jalan-jalan yang lain. Wa qala Abu Zur'ah laisa bi qawi. Maka semua para ulama mengatakan laisa bi qawi, hadisnya itu tidak kuat. Dan inilah penyakit dari sanad ini, dari hadis sanad ini. Kemudian meriwayatkan dari Umarah, wa huwa Umarah al-Qurashi. Begitupun di sini ilah dari penyakit ini, lam yudkar lahu tawthiq wala jarhun. Maka dia tidak ditautsik dan tidak dijarah, sehingga dia rawi yang majhulul hal. Jika dikatakan di sana telah ada ucapan Al-Azdi, para ulama semuanya diam tentang Umarah ini, majhul, tidak diketahui. Tiba-tiba nyeletuk Al-Azdi dan berkata dhaifun jiddan. Maka bagaimana hukumnya? Dan nanti insyaallah akan kita bahas di dhawabit jarh wa ta'dil. Semua orang diam dari para ulama, kemudian berkata Al-Azdi dhaifun jiddan atas rawi ini. Maka pertanyaan yang besar, apakah kita ambil ucapannya? Kita jawab tidak. Selama para ulama ahlu jarhi wa ta'dil yang mempunyai adalah dan pengetahuan tentang rawi diam, kemudian nyeletuk Al-Azdi berkata dhaifun jiddan, fanaqul man azdi hada, siapa dia Al-Azdi sampai dia berani nyeletuk? Para ulama semuanya diam. Fa qauluhu la yu'tabar, maka ucapan Al-Azdi tidak bisa dijadikan hujjah. Wa manil azdi hatta yu'khad minhu jarhun, maka siapa Al-Azdi sampai kita mengambil ucapannya? Para ulama semua diam, tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentautsik, dia malah menjarah. Maka kita katakan bahwa di sini tidak diambil ucapannya li'annal azdi huwa majruh binafsihi. Maka seorang rawi Al-Azdi dia majruh, dia orang yang dhaif dan mendhaifkan para ulama yang majhul. Maka di sini la yu'tabar, ucapannya tidak diambil. Idan qaul Al-Azdi la yu'tabar, idan yabqa hada rawi ala jahalatihi, maka dia dalam keadaan majhulul hal. Idan al-khulasah hadal hadits alladhi dzakarna al-an min tariq Imam Ahmad huwa dhaifun kadzalik. Idan madza qala al-muallif fil matan sahih li ghairihi? Al-jawab ay sahih min tariqin akhar. Fa hadal hadits akhrajahu Imam Ahmad wa Abd ibn Humaid wa Daruqutni wal Ajuri wa Ibnu Huzaimah wa Darimi min tariq Hammad ibn Salamah an Ali ibn Zaid an Umarah an Abi Musa an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari, fa hada sanad dhaif madaruhu ala Zaid Ali ibn Zaid ibn Jad'an wa kadhalika Umarah majhul. Idan ma'ana tariqan, at-tariq alladhi min qabl akhrajahu Imam At-Tabrani Abu Dahma dhaif laisa bil qawi wa huna aidha dhaif bisabab Ali ibn Jad'an dan Umarah majhul. Maka dari dua jalan ini bisa naik derajat riwayat Abi Musa al-Ash'ari kepada Hasan li ghairi. Namun penulis di sini mengatakan sahih li ghairi, emang ada jalan lain? Naam.
Maka jalan yang ketiga, inda Ibnu Majah di dalam sunnahnya, inda Ibnu Ahmad di dalam kitabnya As-Sunnah, dan At-Tabrani di Mu'jamil Awsat, dan Ibnu Bisran di Al-Amali dari jalan Furat Ibnu Salman dari Abi Burdah dari Abi Musa. Dan Furat Ibnu Salman disikohkan oleh Imam Ahmad. Dan dia mempunyai sesuatu manakir. Maka yang ahsanul qaul, dia adalah rawi yang saduk, hasanul hadis, seperti ucapan Imam Abu Hatim, la ba'sa bihi mahalluhu sidq salihul hadis. Maka di sini ada 3 jalan. Dan jalan ini dari Furat Ibnu Salman, saduk, hasanul hadis. Dan datang dari jalan yang lain, dari Jisr Ibnu Farqad, au khalas, hada tariq sawa min tariq Ali ibni Zaid ibnu Jad'an. Maka inilah dari jalan yang ketiga, riwayat dari Furat Ibnu Salman an Abi Burdah dari Abi Musa al-Ash'ari. Maka dari jalan ini bisa naik hadis ini kepada sahih li ghairi. Pertama, riwayat Abu Dahma yang mana dia dhaif. Yang kedua, dari jalan yang barusan kita sebutkan dari Ali ibni Zaid ibni Jad'an wa huwa dhaif an Umarah wa huwa majhul, wa tariqu tsalits an Furat Ibnu Salman an Abi Burdah an Abi Musa. Maka dari 3 riwayat ini dari Abi Musa bisa naik kepada derajat hasan. Dan telah datang hadis yang lain dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Jarir ibni Abdillah, semuanya menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang berada di mahsyar dan di mana mereka akan bertemu dengan Allah. Idan hadal hadis sahih li ghairi kama qulna. Fastafadna min hadal hadis, narji ilal matan qalil. Yajma'ullahu azza wa jal al-umama fi sa'idin yaumal qiyamah. Fa idza badalillahi azza wa jal an yasda'a baina khalqihi mathala likulli qaumin makanu ya'buduna fayattabi'unahum hatta yakhimunahum an-nar. Disebutkan bahwa di kelak di hari kiamat Allah Jalla wa Ala mengumpulkan semua manusia fi sa'idin wahid. Wa qala rabbuna man kana ya'buduna ghairallah fayattabi'unahum hatta yukhimunahumun nar. Maka barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, menyembah matahari dan rembulan, menyembah gunung, wa kadalika at-tawaghid idan fayat bi'unahum hatta yakhimunahum an-nar, sampai mereka masuk api neraka. Idan lam yabqa fil mahsyar illa al-muslimun sawa'un kana min barrin wa fajirin. Wa kulluhum yarawna rabbahum walakin taba'an yakhtalif ru'yatillah fi arasatil qiyamah ma'a ru'yatillah fi al-jannah. Fa qala al-muslimun